Makanya wong urip kan kayak bersyukur, ikhlas, kesabaran. Sik sabar ya. Beli pisau. Mas, tuku gedangnya mas. Tak ge makane kethek. Enek kethek enggak nang ujang-ujangan? Maka Lah iya. Iki pirane to? 5.000-an podo. Tapi jenisnya beda. Sing enak sing ndi? Kabeh enak. Kabeh enak yang murah. Lagi menangi kan nanti goreng, lagi bisa buah. Wis loro iki ya, loro iki. 5.000-an toh? Ya. Ya wis oke. 5.000 loro sebelah. Oh. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, lancar rezekinya dan sehat selalu. Amin. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih juga yang sudah menonton. Kembali lagi dengan saya dari Asep Channel. Dalam episode kali ini saya akan pergi ke tempat wisata yang sangat unik dan mempunyai jejak historis yang kuat. Wisata Ketekan namanya. Wisata Ketekan adalah sebutan untuk kawasan pemakaman di Ngujang, Tulungagung yang dikenal karena dihuni oleh ratusan monyet liar. Meskipun monyet-monyet tersebut tidak hidup dalam kandang, mereka mampu berinteraksi dengan masyarakat atau pengunjung yang datang. Mereka membentuk kelompok dan sering ditemui di antara batu-batu nisan, di pinggir jalan atau bergelantungan di pepohonan. Wisata Ketekan berada di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terletak di sisi selatan Sungai Brantas. Jadi setelah datang sampai tempat ini saya mencari kera ya teman-teman. Soalnya saya tiba di sini itu tidak ada kera sama sekali. Saya mencari dengan bapak ini. Bapak ini mencoba memanggil-manggil. Saya juga tidak tahu kera-keranya masih di mana. Malah nalor kali nyebrang tuh pak. Dan ternyata keranya masih di utara Sungai Brantas ya teman-teman. Jadi kera-kera itu biasanya di utara sungai, juga di selatan sungai, berpindah-pindah. Pada masa pandemi tahun 2021 lalu, wisata Ketekan turut merasakan dampak PPKM. Hal itu dikarenakan menurunnya angka pengunjung. Karena pakan dari para pengunjung tidak mencukupi, monyet-monyet ini pergi ke perkampungan ya teman-teman. Jadi monyetnya itu istilahnya menginvasi kampung gitu ya, untuk cari makan itu ya. Soalnya masa pandemi itu juga masa dimana para pengunjung menurun. Wisata Ketekan, kata ini berasal dari bahasa Jawa ketek yang berarti monyet. Bacanya ketek ya teman-teman, bukan ketek. Kalau ketek nanti beda lagi artinya. Ada dua versi asal muasal Desa Ngujang. Yang pertama, asal Desa Ngujang terdiri dari suku kata yaitu ngu dan jang. Ngu itu suara kera dan jang itu wejangan. Dari situ Sunan Kalijogo dan Eyang Setonorenggo untuk mengingat desa itu nanti kalau sudah rame agar mudah diingat maka dinamai Ngujang. Versi yang kedua, asal Desa Ngujang diceritakan saat Sunan Kalijogo
memberi wejangan murid-muridnya, ada santriwan santriwati naik ke pohon. Berujarlah Sunan tadi kepada santrinya, yang lain mencari ilmu agama, kok malah naik ke pohon kayak kera. Begitulah ujar Sunan Kalijogo. Ini saya menemukan kembali beberapa ekor kera dan ada yang memanjat kabel. Ada 2, 3, 4. Yang kiri di sebelah saya 5. Nah ini nanti tiba-tiba itu datang teman-teman. Nah itu teman-temannya itu mungkin ada yang memanggil atau mengisyaratkan. Ini saya membawa makanan seadanya ya teman-teman, tidak banyak. Ya sebenarnya kurang ya, soalnya keranya itu banyak memang. Tapi biasanya pengunjung itu tidak 1-2 orang. Ada anaknya itu. Jadi kera-kera ini jinak ya teman-teman, bisa berinteraksi dengan jinak. Itu ada yang menggendong anak. Ini menurut saya lucu ya teman-teman, kera-kera tersebut. Oh, banyak guys. Lah ini sudah antri di depan saya ini. Berada di tempat pemakaman umum dan punden, tempat ini syarat akan cerita-cerita masyarakat atau mitos. Berikut ini beberapa mitos dan fakta yang saya rangkum. Mitos yang pertama, punden adalah tempat yang dipundi-pundi, artinya dijaga, dikeramatkan dan dilestarikan, bukan dipuja. Faktanya punden di sini sudah ada sebelum zaman kemerdekaan dan dibangun kembali oleh perusahaan roti Pham Oey Hantik asal Kediri pada tanggal 7 Juli 1951. Punden Ngujang yang terkenal ialah Eyang Setono Renggo dan Den Ayu Siti Sundari. Eyang Setono Renggo adalah murid kesayangan Sunan Kalijogo. Sedangkan Den Ayu Siti Sundari ada kaitannya cerita anaknya turun dari pantai selatan. Mitos yang kedua, kera goib. Dalam cerita masyarakat, sekumpulan kera-kera ini bisa hilang. Faktanya kera-kera itu tidak ada bukan berarti hilang, karena kera-kera itu berpindah-pindah tempat. Kera ini memang dilindungi goib, tapi bukan kera goib. Faktanya kera-kera tersebut bisa interaksi, juga bisa dipegang dan disentuh. Mitos yang ketiga, terkenal sebagai tempat pencari pesugihan. Karena orang yang datang ke sini rata-rata ingin kaya dan hidup enak, hal yang paling kontroversi bahwa kera-kera tersebut adalah jelmaan para pencari pesugihan yang sudah meninggal. Padahal menurut juru kunci tempat tersebut tidaklah benar. Akan tetapi kaya yang dimaksud yaitu dengan berusaha dan bekerja, bukan kaya secara instan, seperti memelihara tuyul dan melipat gandakan uang. Orang yang datang ke sini itu ngalap berkah atau mencari berkah dengan berdoa. Tidak semua orang pergi ke sini bisa kaya. Kalau mereka tanpa usaha disertai dengan doa dan keyakinan yang kuat. Ada sebuah patung putri, sepertinya cantik ya teman-teman. Ada juga patung ini semacam apa ya ini? Macan kumbang apa yang hitam itu apa? Black Panther atau apa itu namanya? Ada juga patung lelaki dan perempuan. Ini ada juga patung kerbau teman-teman. Patung kerbau. Ada juga ini patung seperti sosok atau sesepuh ini teman-teman. Untuk jelasnya kurang begitu akurat. Nanti misalnya diklaim ini patung ini, takutnya salah. Soalnya kebenaran itu berada di yang membuat patung tersebut. Menyerang saya ini. Ini saya mencoba di
kejar ya. Slow. Saya tidak tahu maksudnya apa kera-kera ini. Apakah ngajak main atau memang lapar belum dapat makanan? Ini kera-keranya ngumpul lagi setelah tadi diberi makan oleh juru kuncinya ya teman-teman. Itu ada pengunjung yang datang lagi untuk memberi makan. Ini teman-teman ada yang datang ngasih makan. Ramai lumayan. Ini coba saya tanya ramai dengan lumayan. bahasa manusia, tetapi dia tidak menghiraukan saya. Nah ini malah mengejek saya, ini meringis. Ini mungkin anaknya ya teman, apa masnya itu, apa adiknya, kakak adik kayaknya ya. Pembangunan oleh Owai Ekhe Tulungagung. Ini ada juga yang berada di atas pohon dingin. Jadi pohon di sini itu pohonnya rindang dan sangat teduh di sini. Sering makan itu Bu. Kalau nggak liwat anakku itu biasanya bingung itu gimana. Kalau hiduran liwat makan, buat dapat Nggih. dino Jumat maksudnya sudah pakai ini rumah kulit gusti. Nggih. Dia tahu dewe kan saya kan nggak karo ngomong seperti ngomong soalnya. Percaya karo sing gawe urip. Oke. Ya percaya ya oleh tapi sing gawe urip. Pemene percaya karo ibu bapak nomor 1 liyane bisa. Makane wong urip kan kaya bersyukur, ikhlas, kesabaran. Kabeh emang enak hikmahnya. Ade dikai kesabaran, keikhlasan, bersyukur mang tambah ngono kuwi. Enggak perlu ngapik-ngapik ade. Iya ade kelakuane lebih baik neh ngono. Enggak perlu ngelak-ngelak wong ade. Iya ade kelakuane lebih baik neh. Hampir awake dhewe. Sesama manusia. Oke. Jadi intinya amrih ade rasa ngelek-ngelek wong, ya Berlaku lebih baik neh. ae dhewe dikembangne ya. Jadi lu apik nah. Pokoknya ade bersyukur oleh kira-kira ditambangi. Kesuksesan dengan cara-cara tidak tepat tentunya akan berdampak buruk di kemudian hari. Sebaik-baiknya kesuksesan ialah dalam bentuk keberkahan. Itu namanya makna. Oke baik teman-teman, sekian video saya kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton dan salam.